Banyak yang bertanya, apa yang spesial dari Maluku? Seakan jauh, tersembunyi, tak banyak tersorot. Sejujurnya, banyak hal yang sulit dijelaskan. Tempat-tempat di sini dapat berbicara tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan masih banyak keajaiban yang tak terungkapkan. Di balik laut yang biru dan langit yang luas, ada kehidupan yang kaya akan cerita. Bukan hanya tentang keindahan alam, tapi tentang jati diri, tentang warisan, tentang kebanggaan, dan hal-hal yang belum terjamah dunia, kini perlahan mulai terbuka. Dan ketika kita terpukau oleh keindahannya, kita menyadari bahwa Maluku sesungguhnya penuh dengan keajaiban yang hanya menunggu untuk ditemukan. Ketemu aku Dapa lagi, Beta Tasya, dan kali ini Beta sudah berdiri di salah satu titik paling timur di Indonesia, di mana tempat ini menyimpan kisah-kisah yang bersaudara dong belum dengar sebelumnya. Yes, Beta ada di Maluku Tenggara, tepatnya di Kepulauan K, di mana tempat ini bukan cuma sekedar destinasi wisata, tetapi juga menyimpan nilai-nilai adat yang sangat dijunjung tinggi serta memiliki pesona alam yang sangat-sangat memukau. Untuk itu, di episode kali ini kita akan mengenal lebih dalam kisah di balik negeri K yang tidak pernah kehilangan pesonanya. Siapkan diri Anda, karena keindahan ini bukan cuma untuk dilihat, tapi juga untuk dirasakan. Ngurblot atau Pasir Panjang ini memiliki garis pantai yang membentang lebih dari 3 km. Tapi bukan itu yang menjadi istimewa. Yang istimewa dari pantai ini adalah pantai ini memiliki pasir terhalus di dunia. Tekstur pasir di pantai ini seperti bedak atau tepung. Bahkan ketika kalian genggam pasirnya tidak terasa kasar sekalipun. Banyak wisatawan yang datang ke sini untuk merasakannya langsung. Tapi untuk masyarakat lokal, ini lebih dari destinasi wisata. Karena tempat ini tempat untuk bermain sejak kecil, memancing ikan, bahkan untuk menenangkan hati. Setelah puas menikmati Pasir Panjang dengan hamparan pasir putihnya, Beta melanjutkan perjalanan menuju Goa Hawang.
Perjalanan menuju Goa Hawang terasa berbeda, lebih sejuk, lebih tenang, dan penuh rasa penasaran. Sepanjang jalan, pepohonan rindang berbaris rapi, memberikan bayangan teduh yang menemani langkah beta. Angin sore membawa aroma tanah basah dan dedaunan, seolah mengumumkan bahwa beta sedang mendekati tempat yang dijaga oleh alam sejak lama. Beta akhirnya tiba di Goa Hawang, tempat yang sejak tadi hanya Beta bayangkan melalui cerita orang-orang. Tanpa menunggu lama, Beta mulai siap-siap untuk berenang melepas lelah perjalanan. Saat Beta melangkah masuk, cahaya dari luar mulai meredup, berganti dengan suasana remang yang membuat setiap suara gema terdengar lebih jelas. Aroma tanah basah dan dinding batu yang dingin menyambut kehadiran Beta. Setiap tetes air yang jatuh dari langit-langit gua terdengar seperti bisikan kecil, seolah mengantar Beta lebih jauh ke dalam cerita yang tersimpan di tempat ini. Semakin masuk, Beta merasakan keheningan yang begitu dalam, seakan waktu berhenti sejenak. Ketika akhirnya Beta melangkah keluar dan kembali pada cahaya, ada perasaan syukur yang mengalir pelan. Masuk ke Goa Hawang adalah pengalaman yang sederhana namun bermakna. Sebuah pengingat bahwa setiap sudut key menyimpan kisah, dan setiap kisah menuntun kita untuk lebih mencintai warisan nenek moyang. Perjalanan belum berakhir, Mbak Saudara. Dari Goa Hawang, Beta meneruskan langkah menuju Pantai Ngur Sarnadan, tempat digelarnya acara Metikei, yakni perayaan budaya yang selalu dinanti setiap tahunnya. Di Kepulauan Kei ada kei besar dan kei kecil yang terdiri dari kurang lebih 78 pulau. Fenomena yang terjadi di Kepulauan Kei pada musim tertentu, terutama bulan-bulan mulai bulan September, Oktober, bahkan akhir-akhir Oktober itu pernah terjadi. Jadi fenomena alam yang terjadi, itu air surut itu bisa sampai menjangkau 1 kilo lebih. Dan biasanya pada musim itu, pada masa lalu, orang itu biasa pergi mencari ikan dengan mudahnya. Lalu ini satu tradisi yang luar biasa, akhirnya ada pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh sebelumnya untuk memperingati bahwa pada musim tertentu ada metikei atau disebut dalam bahasa kei-nya itu metif. Dia mengandung makna yang luar biasa bahwa pada saat itu orang dengan sebenarnya mendapat ikan dengan mudah, tarik tali dan pasang sero, dan itu biasa terjadi di Kepulauan Kei pada musim-musim itu. Orang sebelumnya tidak mengenal metikei. Tetapi sejak pemerintahan yang lalu harus diakui bahwa itu bikin metikei dari tahun 2016.
Tetapi itu belum tercatat di dalam agenda nasional, sehingga begitu saya dilantik menjadi kepala daerah tahun 2021 itu ditetapkan sebagai agenda nasional MTK itu sampai saat ini, dan alhamdulillah kemarin dilanjutkan lagi. Dan pengaruhnya terhadap ekonomi luar biasa. Kan akhirnya saya pindahkan lokasi-lokasi kegiatannya di tempat yang berbeda. Awalnya mulai di Pasir Panjang atau Ngurtabur, terus saya pindahin ke saya pindahin lagi ke Ngiar Barat, pindahin lagi ke beberapa tempat lainnya. Itu dimaksudkan bahwa dengan MTK ini akan membangun ekonomi masyarakat yang ada di sekitar itu. Dan alhamdulillah, puji Tuhan bahwa sangat berpengaruh. MTK adalah pesan yang hidup, bahwa budaya bukan sekedar sesuatu yang dikenang, melainkan sesuatu yang dijaga dan diteruskan. Perayaan ini mengajarkan bahwa identitas Kei tumbuh dari rasa kebersamaan, penghormatan terhadap alam, dan tidak hanya terlihat pada warna-warni busana adat atau meriahnya tarian tradisional, tetapi juga pada nilai-nilai yang disampaikan melalui setiap rangkaian kegiatan. Usai menikmati seluruh rangkaian acara itu, Beta melanjutkan perjalanan menuju tempat terakhir yang akan Beta kunjungi, yakni Pulau Bair. Bila MTK menyuguhkan kemeriahan budaya, maka Pulau Bair menghadirkan ketenangan alam yang menyejukkan jiwa. Sesampainya di Bair, Beta disambut oleh warna laut yang memantulkan cahaya matahari, tebing-tebing batu yang berdiri kokoh, serta udara segar yang membuat langkah terasa lebih ringan. Perjalanan Beta di Pulau Kei akhirnya sampai pada penghujungnya. Dari pasir putih yang membentang di Pasir Panjang, kedamaian Goa Hawang, dan meriahnya MTK hingga kejernihan air Pulau Bair yang memanjakan mata, setiap tempat memberikan cerita dan kesan yang sulit dilupakan. Semua pengalaman ini akan Beta simpan sebagai bagian dari perjalanan yang memperkaya hati. Sampai jumpa lagi, Kei. Beta kembali, namun jiwa Beta tetap tertinggal sedikit di pasirmu yang putih dan lautmu yang biru.